Bayangkan, sebuah negara superpower masuk ke wilayah sebuah negara berdaulat dan menangkap presidennya secara langsung. Ini bukan film, bukan fiksi, dan bukan teori konspirasi. Awal Januari 2026, dunia dikejutkan oleh sebuah kabar yang hampir mustahil dipercaya. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dikabarkan ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat di negaranya sendiri. Sebagian negara menyebut ini penegakan hukum internasional. Sebagian lagi menyebut ini pelanggaran kedaulatan dan awal dari krisis global baru. Pertanyaannya sekarang, apakah ini langkah berani untuk menegakkan keadilan? Atau justru percikan api yang bisa menyeret dunia ke konflik yang jauh lebih besar? Tegas, inilah kisah AS versus dunia, penangkapan Presiden Maduro dan krisis Venezuela yang mengguncang geopolitik internasional. Bagian 1. Latar belakang Venezuela. Untuk memahami kenapa peristiwa ini begitu menggemparkan dunia, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Selama bertahun-tahun, Venezuela dikenal sebagai negara yang mengalami krisis panjang. Krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis kemanusiaan. Inflasi meroket, nilai mata uang jatuh, dan jutaan warganya memilih pergi meninggalkan negara itu. Di tengah situasi itu, Nicolas Maduro tetap memegang kekuasaan. Bagi pendukungnya, dia adalah simbol perlawanan terhadap dominasi asing. Tapi bagi para pengkritiknya, dia dianggap sebagai pemimpin yang membawa Venezuela ke jurang kehancuran. Hubungan antara Amerika Serikat dan pemerintahan Maduro sejak lama sudah penuh ketegangan. Sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, dan saling tuding menjadi menu sehari-hari dalam hubungan kedua negara ini. Dan selama bertahun-tahun, dunia hanya menyaksikan konflik ini sebagai perang urat saraf. Sampai akhirnya, di awal 2026, semuanya berubah drastis. Bagian 2. Kronologi penangkapan. Pada awal Januari 2026, dunia dikejutkan oleh kabar operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Tanpa banyak peringatan ke publik internasional, pasukan AS dilaporkan melakukan sebuah operasi khusus yang menargetkan langsung pucuk pimpinan negara itu. Dalam operasi tersebut, Presiden Nicolas Maduro dan istrinya dilaporkan ditangkap. Bukan di luar negeri, bukan di wilayah netral, tapi di dalam wilayah Venezuela sendiri. Kabar ini langsung menyebar ke seluruh dunia. Media internasional berlomba-lomba memberitakan satu hal yang sama. Seorang presiden yang masih menjabat ditangkap oleh militer negara lain. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti adegan film thriller politik. Tapi kali ini nyata. Tak lama kemudian, muncul kabar bahwa Maduro akan dibawa keluar dari Venezuela untuk menghadapi proses hukum. Dan sejak saat itu, satu pertanyaan besar muncul di benak banyak orang. Apakah sebuah negara punya hak untuk menangkap pemimpin negara lain dengan kekuatan militer? Bagian 3. Reaksi dunia. Reaksi dunia datang dengan sangat cepat. Sejumlah negara langsung mengecam keras tindakan Amerika Serikat. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan preseden berbahaya dalam hubungan internasional. Bagi kelompok ini, jika satu negara bisa begitu saja menangkap pemimpin negara lain, maka tidak ada lagi jaminan keamanan bagi negara manapun di dunia. Namun di sisi lain, beberapa sekutu Amerika Serikat justru menyatakan dukungan. Mereka melihat ini sebagai langkah tegas terhadap pemimpin yang dianggap bertanggung jawab atas krisis besar di negaranya. Dunia pun terbelah.
Antara yang melihat ini sebagai penegakan keadilan dan yang melihat ini sebagai tindakan sepihak yang berbahaya. Forum-forum internasional mulai memanas. Isu ini dibahas, diperdebatkan, dan memicu ketegangan baru di panggung global. Dan sekali lagi, Venezuela menjadi pusat perhatian dunia. Bagian 4. Dampak geopolitik dan risiko konflik. Dampak dari peristiwa ini tidak berhenti di Venezuela saja. Di tingkat global, muncul pertanyaan besar tentang hukum internasional, tentang batas kewenangan sebuah negara, dan tentang arti sebenarnya dari kedaulatan. Banyak pihak khawatir, jika tindakan seperti ini dianggap normal, maka dunia bisa masuk ke era baru yang jauh lebih berbahaya. Era di mana kekuatan militer lebih menentukan daripada diplomasi. Ketegangan antara negara besar dan negara berkembang pun meningkat. Risiko eskalasi konflik regional, bahkan konflik yang lebih luas, tidak bisa lagi dianggap mustahil. Dunia seperti sedang berdiri di persimpangan antara stabilitas atau kekacauan yang lebih besar. Penangkapan Presiden Maduro oleh Amerika Serikat bukan sekadar satu peristiwa politik. Ini adalah momen yang bisa mengubah cara dunia memandang kekuasaan, hukum, dan kedaulatan negara. Apakah ini akan menjadi awal dari tatanan dunia baru? Atau justru awal dari rangkaian konflik yang lebih besar? Sekarang aku mau tanya ke kamu. Menurut kamu, apakah aksi ini akan memicu konflik global baru? Tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu mau lanjut ke part 2 untuk membahas dampak lanjutan dan skenario ke depan, pastikan kamu subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena cerita ini belum selesai. Kalau kamu suka fakta seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak fakta Indonesia lain yang bakal bikin kamu tercengang.